application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang menarik lagi ya, soal beberapa caleg dari PDIP yang khawatir akan nasibnya seperti Harun Masiku. Bukan seperti Harun Masiku. Takut di Harun Masikukan. Jadi begini, kasus Harun Masiku kan sudah sering saya bahas ya. Itu adalah orang yang tiba-tiba dimunculkan oleh PDIP menggantikan seseorang yang harusnya sah menggantikan legislator ya, waktu itu anggota DPR sebut saja, yang meninggal. Kalau meninggal salah satu anggota DPR dalam hal ini dari PDIP, maka yang naik selanjutnya adalah yang di urutan berikutnya gitu loh. Misalnya ketika pileg di tahun waktu itu, yang masuk di DPR yaitu caleg yang nomor urut 1 terbanyak suaranya dan 2 terbanyak suaranya. Yang 3 terbanyak suaranya kalah sama caleg yang lain. Jadi dia tidak masuk DPR ya. Kemudian salah satu dari 2 orang ini yang masuk DPR ada yang meninggal nih. Maka yang nomor 3 naik menggantikan, itu namanya penggantian antar waktu ya. Nah, kasus Harun Masiku adalah tiba-tiba ada orang yang dibawa orang yang nomor 3, entah dia di nomor berapa, sama PDIP dimajukan menggantikan yang meninggal. Harusnya satu orang ibu, namanya saya lupa, ini yang dimajukan. Sehingga itu terjadi kasus, akhirnya terbukti salah satu anggota KPU menerima suap yang di belakangnya ada hubungannya dengan Hasto ya, yang sekarang sedang diaktifkan lagi kasusnya oleh KPK. Nah, para caleg ini khawatir mereka yang harusnya masuk digantikan sama tanda kutip Harun Masiku yang lain, yang kita nggak tahu siapa. Padahal dia yang harusnya masuk, dalam hal ini DPRD ya, karena suaranya memenuhi syarat untuk masuk dan dilantik. Tapi karena ada syarat tertentu bisa di Harun Masikukan, maksudnya diganti dengan orang yang seperti Harun Masiku yang sebenarnya bukan dia gitu. Nah, menarik kan? Makanya jangan di-skip video saya supaya Anda lebih jelas. Oke? Tapi sebelum itu seperti biasa, saya akan mengulas beberapa hal yang ringan dan lucu-lucu di seputar sidang sengketa Pilpres 2024. Kita lihat dulu nih video satu ini ya. Di mana Pak Hasan Nasbi ya, aduh tanda kutip mematahkan sebut saja kesaksian ahli ya, yang kebetulan profesornya sendiri, bekas profesornya dipatahkan sama muridnya yaitu Pak Hasan Nasbi. Oke deh, kita dengar aja videonya ini ya. Serunya di mana ini video? Oke, menurut saya sih seru. Nah, ini dia. Kenapa kalau bansos itu berpengaruh, kenapa Sumatera Barat dan Aceh berbeda? Lalu jawabannya adalah, ya mungkin karena Sumatera Barat dan Aceh karena lebih tertarik pada figur tokoh, bukan karena figur bansos. Kalau Sumatera Barat dan Aceh dianggap tidak memilih pasangan 02 atau memenangkan pasangan nomor 1 misalnya, karena ketertarikan dengan tokoh, bisa juga 36 provinsi yang lain juga sama. Mereka memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, cuman tokoh yang dipilih beda. Karena kalau kesimpulannya, profesional judgment-nya adalah Sumatera Barat dan Aceh memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, lalu 36 provinsi lainnya memilih karena bansos, itu menghina rakyat di 36 provinsi lainnya. Singkat, jelas, padat. Jadi begini, sebenarnya videonya panjang, saya ambil yang penting aja yang ini ya. Jadi di sini
Pak Hasan Nasbi meluruskan cacat logika bansos yang dipakai oleh 01 maupun 03. Jadi begini, ketika saksi ahli, ya dalam hal ini Profesor Hamdi Muluk, bekas gurunya, panjang lah nanti saya ceritain lagi yang ininya ya, tapi yang ini dulu nih dari video ini. Ketika dicecar gitu ya, kalau Anda bilang 02 menang gara-gara pembagian bansos, kan di Sumatera Barat dan Aceh juga ada pembagian bansos. Kenapa yang menang 01? Mestinya kalau Anda bilang gara-gara pembagian bansos 02 menang, mestinya di Sumatera Barat dan Aceh menang Prabowo Gibran juga dong, betul kan? Tapi ternyata di Sumatera Barat dan Aceh yang menang Anies Imin. Kemudian dijawab sama saksi ahlinya itu, ya itu karena ketertarikan akan tokohnya. Loh, kalau Anda bilang untuk 2 provinsi itu, Anies dan Imin menang bukan gara-gara bansos, tapi gara-gara mereka di sana tertarik kepada Imin dan Anies. Loh, apa bedanya dengan 36 provinsi lain yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran? Karena mereka tertarik pada Prabowo Gibran dong, bukan gara-gara bansos juga. Lu kalau bilang di Sumatera Barat dan Aceh menang bukan karena bansos, kenapa lu bilang di 36 provinsi Prabowo Gibran menang, lu bilang gara-gara bansos? Artinya lu menghina itu gitu. Yang orang-orang di 36% terpengaruh sama bansos, sedangkan yang di 2 provinsi itu nggak terpengaruh, malah lu bilang tertarik sama tokoh lu, Anies Imin. Cacat logika lu, begitu maksud Pak Hasan Nasbi. Oke. Tapi sebelumnya Pak Hasan Nasbi juga meluruskan presentasi dari Profesor Hamdi Muluk yang mengutip beberapa hasil riset ya. Ada istilah-istilah statistik lah, saya bikin simple aja ya, tanpa masuk ke detailnya. Jadi ada suatu angka yang disebut saja 0,29. Itu langsung diterjemahkan oleh Profesor Hamdi Muluk bahwa pembagian bansos menambah 29% perolehan suara dari Prabowo Gibran. Kalau begitu, kenapa di Sumatera Barat dan Aceh tidak terjadi kan? Itu satu. Kedua, itu 0,29 maksudnya bukan 29%. Adalah koefisien apa yang untuk menentukan persentasinya bukan langsung diambil dari 0,29. 0,29 harus dikuadratkan yang menjadi 0,0 sekian. Kecil. Gimana nih profesor? Dipatahkan sama muridnya. Jadi profesor salah kesimpulan. Jadi begitu ya. Nangkep ya? Oke deh. Nggak usah lama-lama di situlah. Nah, kemudian ini menarik lagi. Ibu Sri Mulyani ketika ditanya di sidang Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Ibu Sri Mulyani ungkapkan asal dana Jokowi bagi barang ke warga saat kunjungan kerja. Kan film Dirty Vote atau orang-orang bilang, tuh Jokowi kunjungan kerja bagi-bagi sepeda, bagi-bagi beras, bagi-bagi bansos gitu ya. Nah itu yang menyebabkan Prabowo Gibran menang. Ini dia nih ya. Jokowi bagi-bagi barang ke warga saat kunjungan kerja. Tidak pakai APBN. Tidak pakai dana bansos. Ayo loh. Itu dipakai dari dana tunjangan pribadinya. Hebat nggak? Tunjangan pribadinya dibagi buat rakyat. Dan ketika dibagi dalam bentuk barang, mungkin uang ya, saya nggak tahu ya. Kan sering dari dulu Pak Jokowi bikin kuis, bagi sepeda, bikin kuis, bagi sepeda. Itu dari uang tunjangan pribadinya. Tidak pakai uang APBN. Jadi bagaimana tunjangan uang pribadinya ini kalau presiden, kalau saya baca 11 miliar. Ya. Dari mana mungkin 11 miliar ini bisa memenangkan seluruh 36 provinsi? Padahal dia kunjungan kerja juga tidak ke 36 provinsi di mana Prabowo Gibran menang. Oke? Jadi oleh karena itu, nah Hotman Paris setelah mendengarkan kesaksian menteri-menteri di Mahkamah Konstitusi, dia bilang ke tim Anies Mohaimin dan Ganjar Pranowo, pulang aja deh lu, ya, pulang aja deh, ya. Kasarnya, lu mau mempertahankan apa lagi? Teori mengenai bansos bisa memenangkan paslon 02, tadi kan sudah dibahas oleh Hasan Nasbi, itu cacat logika. Kenapa?
kalau bantuan bansos betul memenangkan 02, kenapa di Sumatera Barat dan Aceh 02 kalah? Harusnya menang juga dong. Tapi dijawab, karena itu ketertarikan tokoh. Loh, kalau lu bilang Sumatera Barat dan Aceh, meskipun ada bansos tapi yang menang Anies Imin, ya, bukannya Prabowo Gibran, itu gara-gara Sumatera Barat dan Aceh lebih tertarik kepada Anies Imin. Loh, kenapa yang 36% lu bilang gara-gara bansos? 36 juga, maksud saya di 36 provinsi juga, karena tertarik sama Prabowo Gibran. Gitu aja lu repot, nggak pakai otak. Iya kan? Nah, itu artinya lu cacat logika dong. Lu sepertinya lu menghina gitu pemilih-pemilih di 36 provinsi yang gara-gara bansos pilih Prabowo Gibran. Sedangkan yang Sumatera Barat dan Aceh tidak terpengaruh sama bansos. Lu teori dari mana, coy? Makanya Hotman Paris bilang, lu pulang aja deh. Rasain lu. Oke. Nah, ini dia yang menarik ya. Saya pernah bahas ini sebenarnya sudah lama ya. Ini ada surat edaran dari DPP PDI Perjuangan. Ya, ini agak kecil ya, mungkin di layar HP Anda atau di TV Anda ya, kalau Anda pakai Smart TV. Ini ada surat dari DPP PDIP ya, tertanggal 16 Desember 2023 ya. Perihal instruksi bergerak secara masif memenangkan pemilu 2024. Surat ini ditujukan kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Ya, juga kepada anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, fraksi PDI Perjuangan. Ya, masa bakti 2019 sampai 2024. Kemudian calon anggota legislatif yang akan bertarung maksudnya ya, dari DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, ya, fraksi PDI Perjuangan di tempat masing-masing. Nah, kira-kira begitu suratnya. Apa ini suratnya? Pertama dibuka, merdeka, biasa kan PDI Perjuangan. Di sini dikatakan, DPP PDI Perjuangan mencermati dinamika politik nasional, khususnya pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2024. DPP partai menginstruksikan kepada struktur partai, anggota dewan, dan calon anggota legislatif, caleg. Nah, ini yang masalahnya nih ya, ntar kita lihat. Untuk pemilu 2024 di seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk wajib pakai huruf besar semua dan boldface, tebal ya. Dalam kurung penting gitu ya. Untuk apa? Bergerak secara masif turun ke bawah melakukan kerja-kerja pemenangan sebagai berikut. 1. Wajib memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo Mahfud MD di setiap TPS. Mampus lu. Jadi ini para caleg wajib. Gimana caranya ya? Memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo di setiap TPS. Wajib loh. Jadi kalau di TPS lu, nah ini kan di setiap TPS ya kita bilang kalau calegnya dari Jakarta Barat, ya maksudnya di TPS di Jakarta Barat gitu dong. Jakarta Barat, kemudian ada Jabar 1, Jabar 2, Jabar 7 kan gitulah ya. Jadi kalau dia mewakili Jabar 7 misalnya, dia harus wajib memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo Mahfud MD di setiap TPS ya. Jabar 7, kira-kira begitu ya. Bukan setiap TPS seluruh Indonesia, terlalu berat itu kerjanya ya. Jadi caleg yang mewakili, sambil contoh Jabar 7, Jawa Barat 7, dia harus memenangkan di setiap TPS. Kalau kalah gimana? Oke, kita lanjut nih. Hingga berjenjang ke atas. Di setiap RT, setiap RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi harus linier. Wah, antara suara caleg, suara partai dengan suara Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kira-kira begini ya, maksudnya linier ya. Tapi ini juga instruksinya agak ambigu. Pertama dia bilang wajib memenangkan. Kalau nggak menang gimana? Kalau nggak menang gimana? Kena sanksi. Nah, ntar kita lihat sanksinya ya. Ditambah lagi harus linier antara suara caleg, suara partai, dan suara Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi gini ya, ini persepsi saya ya. Contoh, suara caleg,
Misalnya dapat 20%, ya. Suara partai, ya, juga 20%. Maka itu linier, ya. Dia 20%, ya, plus minus Ganjar Pranowo Mahfud MD 20%, itu linier, ya. Oke, kalau dia linier, bagus dong. Tapi kalau kalah, PDIP kalah di TPS-nya. Kan disebut di setiap TPS, mampus loh, ya. Kemudian 2, perolehan suara caleg di setiap dapil minimal. Ini agak ruwet nih ya. Harus linier. Sama dengan perolehan suara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, ya, minimal. Jadi kalau Mahfud MD 20%, dia juga 20% minimal. Atau bahkan harus lebih besar dari suara caleg untuk mencapai target pemenangan Pilpres 2024. Nah, ini menarik nih. Atau bahkan harus lebih besar dari suara caleg. Jadi kalau Ganjar Mahfud di satu TPS dapat misalnya 15%, sedangkan si caleg 20%, hebat dong sebenarnya caleg ya. Tapi ini salah katanya. Harusnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD harus lebih besar dari suara caleg. Jadi gini, kalau si caleg itu 20%, minimal Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga 20%. Atau harus lebih besar, 21 kah, 22. Tapi minimum kalau sama 20-20, oke. Tapi kalau nggak menang gimana? Kan lucu ini ya, ini ruwet nih ya. Oke deh, kita bilang menang dan kebetulan 20%, 20%. Bagus. Memenuhi syarat. Tapi kalau menang nih di TPS, ya. Tapi suara caleg ini 25%. Ganjar Pranowo Mahfud cuma 20%. Dia enggak lewat gitu dari instruksi ini. Maksudnya dia melanggar. Padahal kan berprestasi dong, dia dapat 25, ya. Tapi Ganjar Pranowo Mahfud cuma 20%. Kan bukan tanggung jawab dia, tanggung jawab Ganjar Pranowo Mahfud dong. Tapi caleg ini diharuskan bertanggung jawab. Lucu ya, lucu banget. Nah, ini ada yang di kotak merah ya. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara capres dan cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Ini kan lucu ya. Jadi kalau dia nggak linear nih ya kayak tadi ya, malah dia lebih besar si calegnya nih ya. Calegnya 25, Mahfud MD, Ganjar dan Mahfud MD 20. Kemudian sebut saja ada 2 caleg yang perolehannya yang satu 25, yang satu 23 gitu. Sebut saja lah gitu ya. Ini kita ambil gampang. Mahfud MD sama Ganjar Pranowo cuma 20. Maka 2 ini meskipun berprestasi dipertimbangkan untuk tidak dilantik. Padahal dia menang loh, dapat kursi. Pertanyaannya, kalau dia menang dapat kursi dan harus dilantik dan tidak dilantik, siapa yang akan menggantikan? Nomor 3, nomor 4 kan angkanya kan aduh. Nangkep ya? Jadi kalau dia sudah berprestasi tapi nggak dilantik, diganti sama orang yang lebih rendah. Kan lucu ya? Lucu banget. Atau yang entah dari mana diambil seperti Harun Masiku gitu ya. Menggantikan 2 orang ini. Harun Masiku 1, Harun Masiku 2. Menggantikan 2 orang ini. Yang berprestasi sebenarnya. Lucu nggak? Lucu banget. Lucu banget. Nah, demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. DPP, PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto. Tapi bukan itu. Poinnya ini surat instruksi yang konyol menurut saya. Ya, tapi kan sudah dikeluarkan. Mohon maaf Ibu Mega ya sama Pak Hasto ya. Menurut saya ini konyol. Pertanyaannya, apakah KPU akan menerima hal seperti ini? Ya enggak dong, KPU harus melantik orang yang benar-benar menang, terlepas PDIP kalah di situ. Atau ini terlepas tidak linear, terlepas ada surat edaran ini. Betul dong, masa begini? Nah, KPU mau ngikutin nggak gini? Saya yakin pasti tidak.
Nah, nanti kita lihat ya dampaknya apa. Nah, kemudian di sini di Solo Raya ada berita nih ya. Ada 4 caleg PDIP Klaten ya. Padahal mereka menang. Harusnya dilantik. Tapi DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat ke KPU Klaten gitu ya, yang menyatakan 4 caleg ini mengundurkan diri. Ya karena tadi tidak memenuhi syarat dari sepertinya surat instruksi tadi. Padahal 4 orang caleg ini harusnya dilantik. Hebat ya. Dan DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat ke KPU bahwa 4 orang ini mengundurkan diri. Nah, 4 orang ini menegaskan tidak mengundurkan diri. Nah, ribut dah lu. Ribut dah lu. Iya dong. Iyalah. Orang dia tidak mengundurkan diri dan mereka menang tapi disebut mengundurkan diri. Ya, oleh karena itu ya seru nih. Menurut saya sih pasti seru. Ya, dia tidak mengundurkan diri loh, tapi disebut mengundurkan diri. Nah, gimana dong tuh? Hah? Tidak mengundurkan diri. Jadi di sini mereka mendatangi kantor KPU setempat, Klaten lah ya, untuk menegaskan mereka tak mengundurkan diri dari pencalonan dan memperoleh suara cukup tinggi pada pemilu 2024 lalu. Jadi berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Klaten, kemudian dikonversi menjadi perolehan kursi partai politik dengan menggunakan metode Saint-Lec, apalah bacanya tuh ya. Keempat caleg itu berpeluang lolos ke DPRD Klaten. Tapi tadi mungkin suaranya nggak linear, di tempat situ Ganjar Pranowo, Mahfud MD kalah. Ini berpotensi tidak dilantik. Nah, keempat caleg itu namanya Sugeng Widodo dari Dapil 2, Umi Wijayanti dan Ratna Dewanti dari Dapil 4, dan Hartanti dari Dapil 5. Sugeng Widodo memperoleh 9.386 suara dan berada di peringkat keempat perolehan suara terbanyak dari 11 caleg PDIP di dapil tersebut. Terbanyak dia dari 11 caleg, harusnya dia dilantik. Tapi gara-gara suaranya lebih melejit dari suara Ganjar Pranowo seperti suara instruksi tadi, berpotensi tidak dilantik. Masa digantikan sama orang yang lebih kecil? Astaga. Astaga. Hebat ya. Kemudian di Dapil 2 Klaten ya. Iya tadi seharusnya dia berpeluang tapi jadi tidak. Begitu juga yang tadi Umi Wijayanti, Ratna Dewanti dan juga Umi Wijayanti ya, yang mana berpeluang menduduki kursi DPRD Klaten ya. Waduh. Kemudian mereka terakhir mendengar kabar bahwa mereka akan diganti oleh caleg lain seperti Harun Masiku gitu. Jadi ada 4 Harun Masiku baru menggantikan 4 orang ini. Dan surat pengunduran diri mereka sudah diserahkan ke KPU Klaten. Loh, kalau surat pengunduran diri mereka harus ada tanda tangan dong. Nah ini menarik nih, ini bisa jadi kasus pidana nih ya. Dan dia mengaku dia tidak mengundurkan diri. Jadi atas dasar apa? DPP PDIP bilang ini mengundurkan diri ya. Oleh karena itu mereka datang ya, minta audiensi ya, dan minta dukungan kepada KPU untuk menjalankan tugas mereka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan tunduk kepada surat dari DPP PDI Perjuangan ya. Menarik nggak? Menarik banget. Lucu nggak? Lucu banget ya. Jadi mereka datang dengan menyampaikan surat resmi ke KPU Klaten yang ditembuskan secara hierarki ke KPU Provinsi, KPU RI, Bawaslu, dan sebagainya. Ya harus begitulah, protes dong ya. Karena lucu dong, orang yang sudah harusnya menang malah tidak dilantik ya. Aduh. Nah, kemudian ya, Sugeng Widodo contohnya menegaskan tidak pernah mengundurkan diri dari pencalonan. Nah, dia menilai ada surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri yang sebelumnya ditandatangani, jadi seperti menandatangani belangko cek kosong gitu ya.
oleh para caleg sebatas kertas dan tidak memiliki kekuatan hukum. Oh, jadi sebelumnya para caleg itu sudah pada menandatangani surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri. Wih, sadis ini ya. Kemudian, jadi karena surat pernyataan itu ya tidak ada batas waktu kapan berlakunya, keempat caleg itu dibuat resah ketika surat pernyataan pengunduran diri atas nama mereka dikirim ke KPU Klaten, seakan-akan mereka minta mundur. Kan lucu ya. Aduh. Jadi surat pernyataan pengunduran diri dari keempat caleg itu dikirim ke KPU Klaten hari Minggu 24 Maret. Wish. Astaga. Ya. Menarik ya. Oke, kalau begitu apa ini? Di sini dikatakan sejumlah pengurus DPC PDIP Klaten belum bisa dimintai konfirmasi mengenai pengiriman surat pernyataan pengunduran diri ini. Ya, tidak dijawab pertanyaan dari Solo Pos. Mantap. Saya duga tidak hanya di Klaten, mungkin akan ada di tempat-tempat lain. Kacau ini. Astaga, pusing dengarnya nih ya. Lihat dan ininya juga pusing. Oke. Oleh karena itu, ini dia nih. Partai Sosmed mencuit akan kasus ini. Dia bilang, masih ingat surat edaran yang ditandatangani oleh Hasto dan Megawati ini? Ini sekarang sedang terjadi keresahan di kalangan caleg PDIP terpilih. Karena suaranya akan diharun-masikukan, digantikan dengan caleg lain yang sebenarnya entah dari mana atau justru perolehan suaranya di bawah mereka. Ya kan? Dengan alasan suara Ganjar Mahfud jeblok tadi seperti surat dari DPP PD Perjuangan. Nah, oleh karena itu Partai Sosmed minta KPU Indonesia harus menolak praktek seperti ini. Dan ini akan membuat gejolak di internal partai PDIP. Percaya saya. Ya, percaya saya. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.